Halo, puji Tuhan ya. Selamat siang. Udah mulai agak siang ya. Belum ada yang ngantuk kan? Puji Tuhan ya. Terima kasih kepada Tuhan Yesus yang masih memberi saya kesempatan untuk bisa berdiri di sini, juga kepada Bapak Ibu Gembala dan jemaat yang dikasih oleh Tuhan Yesus ya. Puji Tuhan. Siang hari ini kita akan belajar bersama-sama firman Tuhan yang sangat sederhana dan tapi untuk akhir-akhir ini penting banget ini ya. Saya beri tema apa kata orang. Mudah sekali ya, apa kata orang. Kalau kita suka lihat di YouTube ya, kadang-kadang banyak public figure atau selebriti ya, terlalu dengar bully ya. Biasanya dibully atau diapain lah ya. Itu saking seringnya terus dibully, akhirnya ada yang sampai bisa bunuh diri. Padahal biasanya artis Korea ya, padahal mereka masih muda-muda ya, nggak tahan dengar apa kata orang. Siang hari ini kita sama-sama, kita yang dengar, apa kita yang mengeluarkan kata-kata itu ya. Kita sama-sama belajar. Yuk kita buka di dalam kita buka dalam Amsal dulu, Amsal 29 ayat yang ke-8, terus disambung ke Yesaya 48 ayat yang ke-18 ya. Langsung kita baca dulu baru saya akan jelaskannya. Amsal 29 ayat 8 dikatakan, pencemooh mengacaukan kota, tetapi orang bijak meredakan amarah ya. Kita sambung ke Yesaya 48 ayat yang ke-18. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Wah, puji Tuhan ya. Apa kata orang itu bisa berbentuk cemooh atau bisa berbentuk pujian ya. Nggak mungkin kita tuh memuji diri sendiri, tapi kita mengharapkan orang memuji kita, ya kan? Siapa coba di sini kita berharap orang tuh mengejek kita, mencemooh kita, ya kan? Pasti yang kita harapkan adalah pujian ya. Apapun yang kita lakukan, kalau bisa tuh cara kita berpakaian, cara kita melakukan apa saja ya, itu kita mengharapkan pujian. Kalau bisa tuh tiap apapun yang kita kerjakan mendapatkan pujian dari orang lain ya. Nah, oleh sebab itu cemooh ataupun pujian itu bisa berdampak positif, ada juga dampak negatifnya ya. Ada orang yang kalau dicemooh dikit aja udah telinganya udah merah. Oleh sebab itu Yakobus 1 ayat 19 katakan, boleh cepat mendengar, tapi tidak boleh gampang marah. Karena kita pun juga suka ngomongin orang ya kan, tanpa sadar. Kita tuh kadang-kadang ngomong orang-orang ya. Padahal nanti orang itu ngomong juga, aja bilang orang-orang, akhirnya nyambung. Iya kan? Nah, jadi kalau kita dengar cemoohan, ya ada orang tuh kalau dicemooh malah bangkit. Aduh, aku dihina, aku harus bangkit, aku harus buktikan bahwa aku tidak sejelek yang mereka omongin. Itu bagus. Tapi kalau ada orang yang dibully itu nggak tahan mentalnya, nggak tambah ningkat, tambah down. Ngapain aku berusaha? Toh aku apapun yang aku kerjakan semuanya salah. Cemooh membuat orang jadi jatuh. Dikatakan tadi, pencemooh itu akan mengacaukan kota. Orang mencemooh komentator itu pasti lebih hebat daripada pemainnya, ya kan? Coba orang sepak bola, aduh, kok enggak masuk sih? Bodoh sekali, tinggal nempak gitu aja masuk. Enak banget ngomongnya. Coba kalau pemain sepak bolanya sendiri kan gampang masukkan ke gol itu, ya kan? Nah, jadi apapun yang kita kerjakan, kalau 3:23 nggak salah, lakukan segala sesuatu tuh
seperti kita lakukan untuk Tuhan. Gak usah mengharapkan pujian dari orang lain ya. Jadi kita tuh harus benar-benar mengerti. Jadi dikatakan Yesaya 48 ayat 18 dikatakan, seandainya kamu itu memperhatikan firman Tuhan atau perintah-perintahku, maka damai sejahtera itu akan mengalir, nggak pernah berhenti. Sekarang kita mau milih itu damai sejahtera dan kebahagiaan itu seperti sungai yang nggak pernah, coba perhatikan, sungai itu nggak pernah mandek airnya, kecuali sungai buntu ya, pasti ngalir. Dan firman Tuhan itu nggak pernah bohong. Pilihan ada di tangan saya dan saudara. Mau damai sejahtera atau mau bad mood ya. Mau dengerin pencemooh atau mau mendengarkan perintah Tuhan. Nah, gimana sih caranya kalau kita supaya kita kuat menghadapi cemooh orang lain? Itu harus kita benar-benar menguasai firman Tuhan. Jadi tiap hari kita harus belajar firman Tuhan supaya kalau ada orang ngomong itu sesuai nggak ya dengan firman Tuhan. Saya akan tunjukkan beberapa kalau kita nggak ngerti firman. Sejak permulaan ya, sejak Adam dan Hawa. Kejadian 3 ayat 17 katakan ya, suaminya itu karena kamu mendengarkan perkataan istrimu. Dibilang tidak boleh makan buah pengetahuan dan baik yang jahat, tetapi karena istrinya yang menyuruh, ya dimakan juga. Akibatnya apa? Kalau dia nggak dengar kata istri yang tidak mengerti firman Tuhan dengan baik, akhirnya apa? Akhirnya Adam harus menerima akibatnya sampai sekarang ya. Bapak-bapak harus cari nafkah. Padahal enak dulu tinggal di Taman Eden ya, tapi karena dia mendengarkan suara istrinya, perkataan istrinya yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, akibatnya apa? Kita rasakan sampai saat ini ya. Para istri, nggak pernah ada orang melahirkan guyu-guyu dada. Pasti. Jadi kalau kita selalu mendengarkan perkataan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, akibatnya akan kita terima sendiri. Siapa lagi coba? Abraham ya. Sarah itu dikatakan Abraham dalam Kejadian 16 ayat 2 dikatakan Abraham mendengarkan kata istrinya untuk menikahi siapa? Hagar. Coba dia mengingat, oh janji Tuhan itu bahwa Abraham walaupun sudah tua tapi tetap akan diberi keturunan yang bernama Ishak ya. Tapi karena Sarah tidak tekun atau tidak sabar menunggu janji Tuhan, nggak datang-datang, aku sudah tua, apa benar ya firman Tuhan itu bisa terjadi dalam hidupku? Akhirnya Abraham mendengarkan kata Sarah istrinya, akhirnya apa? Kacau sudah. Ya, Hagar dan Sarah anaknya semua jadi kacau. Akhirnya Hagar sampai diusir, ya kan? Karena mendengarkan suara istri yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Saya tidak mengajarkan para suami untuk tidak mendengarkan istrinya. Kadang-kadang istri benar. Ya, kadang-kadang memang para suami itu suka sembrono memang. Apalagi dalam hal kesehatan. Benar enggak? Kalau para suami itu sulit sekali. Kalau udah sakit tuh kalau enggak istrinya yang ngasih obatnya gitu, entar aja. Nah, sekarang bukan berarti istri itu tidak boleh didengarkan, tetapi kalau si suami atau istri itu yang mengerti dengan firman Tuhan boleh kasih saran. Kemudian siapa lagi? Istrinya Potifar, kok Potifar bener ya? Yang dia mendengarkan suara istrinya begitu dia cerita padahal istrinya bohong ya kan? Langsung telinganya merah, dia marah sekali. Yakobus bilang jangan suka cepat marah kalau dengar kata-kata yang tidak enak di kuping. Iya toh? Kita kalau udah diomongin karuan orang itu ditegur langsung. Kamu tuh jangan gini-gini. Tapi kalau diomongin dari orang ketiga, pangkel enggak? Kamu diomongin loh. Kamu ini. Nah ya, akhirnya kata
orang itu membuat, dikatakan apa? Tadi pencemooh itu mengacaukan kota, ya, keluarga jadi kacau. Sekarang sampai di dalam Mazmur pasal 1 ayat yang ke-1 dikatakan enggak boleh duduk di kumpulan orang pencemooh. Harus kita akui kalau kita lagi ngobrol, ngobrolnya keasikan, ujung-ujungnya ngomongin orang enggak? Semoga tidak ya di sini ya. Terus itu ngomongin pertama, asal mulanya tuh kita ngomong sakno lo ya orang itu. Kasihan lo orang itu, sepertinya kita attention ya. Kita perhatian. Padahal kita sedang ngomongin orang tersebut. Sakno lo orang itu ya, ditinggal suaminya minggat misalkan. Kasihannya orang itu, istrinya gimana, anaknya gimana. Sepertinya kita kasihan, padahal kita sedang mengeluarkan perkataan yang kalau didengar orang itu, kita menjadi kumpulan pencemooh. Yakobus 3 dikatakan lidah ini susah dijinakan. Padahal lidah ini paling kecil ya. Tapi bisa menguasai dan mengendalikan seluruh tubuh kita. Kalau lidah ini tidak kita, sampai Yakobus 3:8 katakan, saudara tadi dicatat kalau bisa, karena kalau saya bacakan ayatnya satu-satu, ini apa, kehabisan waktu juga, dan saudara lebih aktif. Kalau semuanya saya bukakan di sini, di rumah lupa nanti. Benar nggak sih tadi yang diomongin Cik Neng itu ya? Nah, suka baca firman ya. Nah, jadi dikatakan binatang buas itu bisa dijinakan. Ada pawangnya. Tapi siapa bisa menjinakkan lidah? Lidah ini kalau sudah kadung mau ngomong, padahal aja diomong no. Jangan diomongkan, itu bahaya. Alah nggak apa-apa, sedikit aja. Terus bisik-bisik, aja ngomong-ngomong ya, aja ngomong-ngomong. Tidak, ini akhirnya saya ngomong ke si A nanti ngomong ke si B, si A ngomong ke si B bilang aja ngomong-ngomong ya. Si B ke C juga gitu. Akhirnya seluruh kota mendengarnya ya. Pagi hari ini kita belajar. Yang mau kita pilih itu hati yang penuh dengan damai sejahtera. Gampang hanya memperhatikan, katakan perintah Tuhan. Ayo ya jemaat. Enggak bosan-bosan saya selalu mengingatkan, suka firman Tuhan. Penuhi hidup kita dengan firman Tuhan. Supaya saat orang tidak sesuai dengan firman Tuhan, kita kalau dinasehati orang, kita boleh mendengarkan apa kata orang. Ya, boleh. Karena kita adalah makhluk sosial. Makhluk yang tidak bisa berdiri sendiri. Kita perlu orang lain. Kita ingin punya teman curhat, ya. Kadang belum tentu orang bisa ngomong kepada setiap orang. Kita adalah makhluk sosial, tapi hati-hati, ya. Yang paling benar itu curhatnya sama Tuhan, itu yang paling betul. Karena apa? Karena manusia ini punya kekurangan untuk jarang lah orang bisa mengunci mulutnya atau memegang rahasia, ya. Makanya sebagai konsultan ya atau psikiater itu benar-benar harus pegang janji. Jangan sampai orang yang curhat ke dia jadi bahan untuk yang lainnya. Itu nggak boleh. Ya, jadi firman Tuhan pagi hari ini itu benar-benar mengatakan Amsal 29 ayat 25 dikatakan, kalau kita takut sama orang, itu akan menjerat kita sendiri. Jadi kita tuh berusaha menyenangkan semua orang, sampai kita itu jangan sampai perbuatanku ini orang lain nanti mencemooh saya. Untuk mengurangi hal-hal seperti itu, kita sampai hati-hatinya tuh kebangetan. Hati-hati, aduh jangan sampai aku nanti mau khotbah. Gimana ya? Bisa nggak ya orang-orang itu senang sama aku? Kita mulai akhirnya yang kita katakan tuh mutlak dari otak kita sendiri tanpa melibatkan Tuhan. Karena kita takut dicemooh orang lain. Maafkan Tuhan ya.
Ini mulai panas nih. Puji Tuhan. Jadi dikatakan sekali lagi, Yesaya 48 ayat 18 itu kita harus belajar memperhatikan firman Tuhan. Karena kita tuh ingin damai sejahtera ya. Saat ini itu dunia sudah benar-benar kacau balau ya. Apalagi yang suka lihat komentar-komentar di YouTube itu itu namanya netizen. Wah, netizen itu sok benar. Nah ya, puji Tuhan. Jangan kita jadi netizen yang sok benar. Kita boleh, apalagi seperti public figure, seperti Bapak Gembala, Ibu Gembala, ya, pengurus gereja. Itu kadang-kadang kalau di luar, halo, ya, kadang-kadang mungkin siapa ya? Karena public figure itu mereka kenal kita nggak kenal mereka. Nah, oleh sebab itu kalau sampai sebagai public figure itu kita harus benar-benar show off dalam hidup ini, ya. Nggak boleh di dalam 2 Korintus 5 dikatakan kita ini suratan terbuka. Kalau kita dicemooh, Tuhan yang malu nanti, ya kan? Jadi hidup kita ini harus sebagai kalau dalam Ibrani 13 itu banyak saksi di sekitar kita. Biarkan orang mencemooh kita, biarin aja. Tapi selama hidup kita dipenuhi dengan firman Tuhan, itu kita nggak usah takut. Karena orang yang dipenuhi firman Tuhan itu benar-benar jadi orang yang bijak, ya kan? Sorry ya, terima kasih. Sebentar ya, ini cukup panas dulu. Oke, maafkan saya ya, ini mulai. Puji Tuhan. Jadi dikatakan tadi apa? Firman Tuhan itu menjadi pedoman dalam hidup kita ya. Apapun yang Kolose 4 ayat 6 dikatakan, hendaklah perkataan yang keluar dari mulut kita itu harus penuh kasih. Jangan hambar. Tahu hambar. Orang asal nyeplos ya. Gak peduli orang itu tersinggung atau enggak. Alasannya aku kan mengingatkan. Aku kan cuma mengingatkan. Orang mengingatkan orang salah itu ada caranya. Ya kan? Galatia 6 ayat 1 katakan, kalau kita kedapatan teman kita berbuat salah, ya, kita tuh yang lebih rohani, yang lebih mengerti firman Tuhan boleh menegur. Boleh, ya, dan harus itu. Kalau sudah tahu ada teman kita tidak benar, terus kita biarin. Kita harus tegur, tapi dengan cara yang lemah lembut sambil kita sendiri mengoreksi diri. Ngomong yang lemah lembut, tapi setiap perkataan yang kita omongin buat orang lain down. Ya, makanya aku mau ngomong ini sakarepmu. Sakarepku tau mulut-mulutku dewe. Ya, salahnya kok dengerin. Nggak bisa gitu dong ya. Nah, hidup kita ini ngomong sama siapapun susah memang ya. Saya juga harus terus belajar. Kadang-kadang mau ngomong salah, nggak boleh keluar. Tapi kadang-kadang nggak tega kalau ditahan, diomongin aja. Ya, karena mulut kita ini susah, lidah kita ini susah. Apa kata orang, segala sesuatu apa kata orang. Kalau aku gini, nanti orang gimana ya? Nggak bisa. Seperti siapa? Saul ya. Saul itu udah jelas-jelas firman Tuhan itu katakan nanti lewat Nabi Samuel ya. Nanti semuanya kamu musnahkan. Saul katakan apa dalam 1 Samuel? Ya, dia takut kepada rakyatnya. Dia lebih mendengarkan suara rakyat daripada suara firman Tuhan. Nah, dia takut kalau sampai ditolak oleh rakyatnya. Wah, bahaya ini. Enggak apa-apa wis. Daripada aku kehilangan rakyat, aku melanggar firman Tuhan. Toh Tuhan itu penuh kasih kok. Pasti aku diampuni.
Ya, lihat-lihat yang salah siapa. Kalau orang yang sudah mengerti firman Tuhan, apalagi seorang raja, kalau tidak dihukum sama Tuhan, ya, dia akan terus semakin jauh. Ya kan? Nah, Saul akhirnya kehilangan kerajaannya. Daud itu di dalam Mazmur 42 ayat 2 dikatakan ya, dia tuh sedih. Karena dia kan dikejar-kejar terus sama musuhnya yaitu Saul ya. Terus lari. Terus cemooh, teman-teman tuh mencemoohkan dia. Kamu tuh mana? Katanya kamu punya Allah, di Allahmu. Waduh, jangan sampai terjadi dalam diri kita ya. Kalau kita susah, hidup kita susah, jangan kita ngomong sama teman sendiri atau cari-cari di aku kok susah terus ya, hidupku kok nggak pernah enak ya. Apa ya aku ini? Nah, nanti orang itu bukan menjadi solusi kita, malah katanya kamu orang Kristen, katanya kamu punya Tuhan Yesus yang hebat, Allahku dahsyat, wah ya, nyanyinya dahsyat, tapi nggak pernah mengalami kedahsyatan Tuhan. Coba, terus ditanya mana Allahmu? Sedih nggak? Sedih sekali. Jangan pernah hidup kita ini tergantung kata orang, ya. Terus hidup kita ini harus kita punya mandiri, harus punya prinsip sendiri. Bukan berarti kita hidup sendiri, tidak. Tetapi kalau kita sudah nyatu dengan Tuhan, ya, dengan firman Tuhan, langkah hidup kita tuh udah teratur. Jangan khawatir dilokno orang. Pasti yang ngilokno itu yang tidak sesuai firman Tuhan, pasti kan? Orang Kristen ini bodoh. Hidup ini enak. Hidup cuma sekali, dinikmati aja. Nanti aja kalau sudah mau game, kalau sudah mau megap-megap, nah baru percaya Tuhan Yesus. Emang kalau mati harus megap-megap dulu? Kan enggak toh. Ada yang tiba-tiba mati, ya. Tadi barusan ngobrol, kok sudah enggak ada. Jadi hidup kita ini jangan sampai disia-siakan. Jangan sampai Tuhan yang kita sembah itu menjadi cemoohan orang lain. Ya, jangan kita bisa dicemooh orang lain, dan kita juga jangan jadi pencemooh. Paling enak lo jadi pencemooh itu. Ya, enggak perlu melihat diri kita sendiri, pokoknya ngilokno orang itu paling enak. Enggak terlalu peduli orang itu mau apa, yang penting aku sudah mengeluarkan perkataan ini. Nah, orang seperti ini pun bukan cuma membuat orang lain tidak damai sejahtera, dirinya sendiri juga gak akan ada damai. Kita pikir, kenapa orang bisa ngomongin orang? Bisa karena iri, ya kan? Enak sih orang itu gak setia sama Tuhan, hidupnya enak. Aku yang sungguh-sungguh, pagi siang malam berdoa, hidupku gini-gini aja. Nah, akhirnya kita mencemooh orang yang tidak sungguh-sungguh sama Tuhan tadi karena iri, ya. Semua Tuhan, kalau kita baca firman Tuhan lengkap di dalam Alkitab ini, apapun yang kita mau cari ada. Ya, jadi hidup kita ini jangan ikut Tuhan itu tidak harus, kalau di dalam 1 Korintus 15 dikatakan, kalau dalam hidup ini kita hanya mengharapkan berkat dalam hidup ini, maksudnya selama di bumi, itu kita adalah orang yang paling malang dikatakan. Kita hanya terus mikirin, aku harus enak di bumi, aku harus ini, aku harus berhasil. Aku tidak mau dihina orang lain. Kenapa aku miskin terus? Kenapa aku bodoh terus? Kenapa aku begini, aku sakit-sakitan? Aku tidak mau dihina orang lain. Nah, terus kita hanya mengharapkan Tuhan memberikan apa yang kita inginkan saat ini. Katakan kita adalah orang yang sangat malang, ya. Hidup kita ini bukan cuma di bumi, kita harus mikirkan juga hidup kita yang akan datang. Jangan cuma ngumpulin harta di bumi dikatakannya Matius ya, tapi juga kita baca firman, itu kita nabung. Kita berdoa, itu kita nabung. Om Sih selalu ngomongin saya, kita di asrama, ada perlu, enggak ada perlu, itu berdoa. Ada perlu, enggak ada perlu, kita baca firman Tuhan. Jangan kalau sudah stres, ya, sudah kepepet,
Alkitabnya dibaca dalam waktu 2 hari. Karena sudah nggak ada yang dikerjakan, udah orang sini bilang mudeng, udah nggak ada pikiran itu, kita baca firman, apa gunanya? Ya, jadi kita harus nabung. Kalau kita baca firman Tuhan itu 3 pasal atau 2 pasal atau 1 pasal, sehari 1 aja, pasti ada yang nyangkut di kepala kita. Tapi kalau kita baca semua, lupa semua, ya kan? Kita harus nabung. Katakan orang hemat itu pangkal kaya. Belajar nabung, ya. Kadang-kadang ngomong nabung, apa yang mau ditabungkan? Uang gajian aja pas-pasan, kan gitu, ya. Jadi kita harus perlu menabung firman Tuhan, ya, berdoa itu menabung. Pada waktu kita sakit, ya, tabungan kita tuh keluar. Saya pernah ngalami waktu saya sakit, ya. Itu mau sembahyang, Tuhan tolong saya, mikir diri sendiri, ya, kadang-kadang pusing. Di mana-mana ada selang, ya, di mana-mana ada alat. Mau ngomong Tuhan gak bisa, mulutnya dikunci, ada alatnya. Nah, saat itulah tabungan yang kita punya tuh keluar. Sampai sempat waktu itu iblis bilang, Tuhanmu itu gak ngerungokno kamu. Apa sih kamu setia, kamu baca firman, kamu berdoa. Sekarang cuma mau minta nelen, minta bisa menelan ludah aja gak bisa. Apa Tuhanmu itu? Ya kan? Coba. Nah saat itulah, ya, firman Tuhan itu akan keluar seperti PowerPoint. Nah, keluar satu-satu apa yang sudah kita tabung dalam pikiran kita itu kan keluar menguatkan kita. Nah kalau kita tidak punya firman, iblis itu gampang mengintimidasi kita. Tuhan lawan iblis dengan apa? Dengan firman kan? Kenapa kita perlu firman? Roma 1 ayat 16-17 katakan Injil itu kekuatan Allah yang bisa kita serap. Sekarang kalau saya itu lemah, saya minta bantuan suami saya. Kalau suami saya lemah, ya gimana saya bisa minta tolong? Namanya orang lemah itu pasti minta tolong pada yang kuatnya, yang lebih kuat dari saya, kan gitu. Di dunia ini nggak ada orang kuat, pasti ada kelemahannya, ya kan? Tapi kekuatan Allah itu tidak akan tertandingi. Jadi benar-benar Allahku dahsyat, tak ya. Jadi tak tertandingi kekuatan Allah. Nah itu lewat firman. Kalau kita tiba-tiba dengar suara Tuhan dari sorga, halo Yosef, ini aku Tuhan. Salah-salah ini bukan Tuhan, ya kan? Takut. Tetapi lewat firman Tuhan dikatakan, firman Tuhan itu kekuatan Allah yang harus kita miliki. Selama kita memiliki firman Tuhan, kita gak perlu dengerin apa kata orang. Biarkan saja. Anjing menggonggong, kafilah jalan terus, ya kan? Jangan biarin. Tadi saya bilang Pak Sui itu, aku nih mau ke gereja. Anaknya melarang bapak, ini udah umur 87. Ya kan? Dia bilang enggak. Deket ya nggak boleh, jauh nggak boleh. Wes aku pergi aja, naik bis, bayangkan. Wah luar biasa Pak Sui itu. Senang ya Pak ya, bisa duduk di sini. Puji Tuhan ya, pulang sehat ya Pak ya. Contoh, ya toh, seorang bapak yang benar-benar mencintai Tuhan dengan sungguh-sungguh, jangan khawatir. Tuhan itu juga mencintai bapak ya Pak ya. Nah, jadi boleh dengerin kata orang. Waktu kita mendengarkan orang lain ngomong, kita langsung begitu serap kata-katanya, langsung kita konfirmasi dengan firman Tuhan. Cocok nggak? Kayak sama tuh tadi Adam kan dikasih sama Hawa. Kilomi makanan enak. Nah seandainya Adam waktu itu dia langsung respon, enggak boleh, firman Tuhan ngomong enggak boleh dimakan. Hawa bilang, ular bilang kebalik. Kamu dengarnya terbalik deh. Ular bilang, kamu tuh salah. Yang Tuhan ngomong itu semua tidak boleh kamu makan. Yang dimakan cuma buah pengetahuan baik dan jahat. Benar enggak? Siapa yang bilang benar? Ya toh?
Kalau seandainya Hawa waktu itu melawan si ular, ular kamu tuh keliru. Aku jelas-jelas mendengar bahwa Tuhan berfirman, semua karena tanaman di sini boleh dimakan kecuali yang satu. Sama ular dibalik. Karena Hawa kurang firman Tuhan, akhirnya Hawa terkalahkan. Udah terkalahkan si Hawa makan, datang ke suaminya. Suaminya bego juga. Ya. Udah seharusnya sebagai suami yang mengerti firman Tuhan dimarahin istrinya. Hawa kamu tuh nggak boleh, ya, nggak boleh. Dibilang Tuhan tidak boleh kamu kok makan, karena dia cinta. Wis gak apa-apa kita salah barengan, sehidup semati. Wah parah ini. Jangan ya, kalau suami salah kita ingatkan, kalau istri salah kita ingatkan, nggak apa-apa. Namanya juga satu, ya kan? Jangan gengsi lah ya. Jangan sampai terjadi seperti Adam dan Hawa. Satu salah, dua-dua salah. Akhirnya terkutuk semua ya kan. Nah Abraham juga gitu. Udah jelas Tuhan bilang, Abraham aku akan memberkati engkau ya. Jangan sampai siang hari ini kita benar-benar penuhi. Sekali lagi saya nggak bosan-bosan ngomong, penuhi dengan firman Tuhan ya. Firman Tuhan akan memberi kekuatan khusus buat kita tidak akan terkalahkan dalam dunia yang jahat ini, oke? Ya kita berdiri bersama-sama, kita nyanyi Ku yakin saat kau berfirman. Katakan bahwa hidup kita ditentukan oleh firman Tuhan ya. Puji Tuhan ya. Aminkan firman-Mu. Kami mau berkomitmen kembali untuk suka makan firman, dengar, baca. Kami mau hidup kami dipenuhi dengan firman Tuhan. Firman Tuhan sanggup memulihkan kami, menolong kami, membuka jalan, memberikan pencerahan buat kami untuk tahu pasti apa yang harus kami lakukan ke depan dan mengerti kehendak Tuhan yang terbaik dalam kehidupan kami. Wow, terima kasih Tuhan. Tuhan memberkati Ibu Roy, Ibu Tuti Mulyati. Tuhan memberkati berlipat kali ganda. Apa yang firman Tuhan bisa ditaburkan akan bertumbuh, berbuah, membuat jemaat Tuhan, jemaat yang dewasa. Demi nama Tuhan Yesus kami aminkan firman-Mu. Kami sama-sama angkat tangan dari Tuhan. Kami akan pulang kembali ke tempatnya masing-masing dengan percaya perlindungan penyertaan Tuhan sempurna, anugerah Tuhan melimpah seumur hidup kami. Tuhan, terima kasih. Kami berdoa, percaya dan bersyukur demi nama Bapa, Putra, Roh Kudus, Allah yang Esa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, haleluya. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati.